Surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Coba Bapak Ibu, kalau kita baca ayat ini dengan mata hati, tentu kita akan mampu bersabar dan mau bersabar di tempat kerja yang baik, yang bisa mengingatkan kita kepada Allah setiap saat, meski secara zahir gajinya kecil, tetapi penuh berkah dari Allah. Tapi seringkali kita baca ayat ini hanya dengan mata di kepala, sehingga kita seringkali tidak bisa bersabar. Padahal perintah Allah, wasbir, sabarlah. Nafsaka, sabarlah dirimu, ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Sabarlah kalian bersama dengan orang-orang yang pagi petangnya senantiasa menyeru Tuhan mereka, yaitu Allah, hanya mengharap ridhonya. Berkumpul dengan orang-orang yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita tentang Allah, sabar di situ. Dan datang larangan Allah, wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu berpaling dari orang-orang baik ini, hanya ingin kamu mengejar kesenangan duniawi. Tempat yang baik ini yang mengingatkanmu kepada Allah setiap saat, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, jangan kamu gadekan hanya gara-gara kamu ingin dunia yang lebih. Meski gajinya lebih besar, tetapi kumpulnya tidak dengan hamba Allah yang soleh. Teman-teman kerjanya seperti itu, udah kumpul kebo. Berarti lingkungannya bukan lingkungan orang-orang yang soleh. Kenapa kok kita betah di tempat itu hanya gara-gara gajinya besar, padahal lingkungannya tidak ada yang mengingatkan kita kepada Allah? Kenapa kita tega berpaling dari lingkungan yang baik hanya untuk kita gadekan dengan kesenangan dunia yang semu dan menipu? Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Dan jangan kamu ikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, dan terus senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Dan perbuatan mereka itu orang yang telah lalai dari mengingat kami dan terus mengikuti hawa nafsu, perbuatannya itu sungguh melampaui batas. Maka Bapak Ibu, bersabarlah di tempat yang baik bersama orang-orang baik, orang-orang soleh. Meski nominal dunia secara zahir menurut kacamata manusia itu kecil, sabar di situ. Insya Allah full berkah dari Allah. Daripada kita tinggalkan tempat itu, kita pindah ke tempat lain, menurut kacamata manusia gajinya besar,
namun lingkungannya seperti itu, lingkungan yang sesat dan menyesatkan. Lah untuk apa kita berbetah-betah di situ? Maka saudara, yang pertama, kalau memang mencegah kemungkaran 3 cara tadi sudah dilakukan, saudara tetap memutuskan untuk berada di tempat kerja itu, ya sudah, tunaikan saja kewajiban saudara, tanggung jawab saudara sebagai pekerja. Kerja secara disiplin, kerja dengan jujur, tunaikan tanggung jawab dengan baik, dan hatinya benci dengan segala kemaksiatan dan kemungkaran. Tapi kalau saudara bisa pindah ke tempat kerja yang lain, cari tempat kerja yang lebih baik, yang bisa mengingatkan saudara tentang Allah, bisa memberi saudara keleluasaan untuk beribadah kepada Allah. Kalau ternyata di sana tidak ada semua, ya sudah, bismillah, pulang ke tanah air. Insya Allah di sini masih banyak tempat yang baik, berkumpul bersama orang-orang yang baik, yang soleh. Saudara tetap di tempat kerja itu boleh-boleh saja, tetapi hatinya harus terus benci dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh teman saudara. Jangan ikut-ikutan, jangan malah nutup-nutupi. Kalau memang pindah, karena tadi pengakuan saudara bisa dengan mudah pindah tempat kerja, cari tempat kerja yang lebih baik. Kalau memang tidak ada dan memang tidak bisa, ya pindahnya ke sini. Insya Allah di sini masih banyak tempat yang baik, tempat kerja yang baik, yang bisa mengingatkan kita kepada Allah, masih bisa memberi kita kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Bahkan ketika datang waktu-waktu sholat, pimpinan pekerjaan itu mengingatkan, ngoprak-ngoprak untuk sholat berjamaah. Itu masih banyak di sini. Meskipun gaji tidak sebesar yang saudara terima ketika di Jepang, tapi insya Allah itu lebih berkah. Ya, ada lagi? Pertanyaan ke yang sudah masuk. Ya, mari.